Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fauzi dari Universitas Pamulang dengan NIM 211011450189. Untuk kali ini kita ditugaskan membuat 5 jaringan dengan tipe privat FLSM dan VLSM. Bedanya FLSM dengan VLSM apa sih itu? Nah, jadi kalau kita punya tipe jaringan utamanya 17 dengan prefix 17, maka subnetnya sekali dibagi tetap dinilai 19 saja prefixnya. Sedangkan kalau VLSM, kita punya jaringan utama dengan prefix 20, maka untuk subnetnya yang pertama bisa menjadi prefix 22 atau dan subnet seterusnya bisa menjadi lebih besar seperti prefix 24 ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita lanjut saja membuat 5 jaringan tersebut. Karena yang ditugaskan untuk 5 jaringan, kita akan membuat router sebanyak 5 teman-teman. Jadi kita harus memiliki router 5 untuk tersebut. Dan satu lagi, dengan switchnya juga 5 untuk menghubungkan antar router dengan kliennya nanti teman-teman. Nah, untuk setiap jaringan ini saya memberi end-device atau PC ini atau laptop bisa juga sebanyak 2 saja per setiap jaringan. Lalu setelah kita membuat skema ini, kita akan mentransmisikan semuanya menggunakan kabel untuk dihubungkan ke semuanya. Satu, ke setelahnya, kedua, lalu ke giga. Nah, untuk router ke router ini kita cuma mempunyai sisa satu teman-teman. Dan berarti yang di sini kita akan menambahkan satu kabel lagi. Caranya adalah kalian bisa mematikan routernya dulu. Untuk yang kalian kita bisa zoom in. Kita matikan routernya, lalu ke GLCTE untuk menambah kabel gigabit internetnya. Maka di sini akan muncul belum di on ya teman-teman. Nah, untuk kalau ini jika sudah ini menambahkan kabelnya, maka kita akan menyalakannya lagi, lalu bisa dilihat device-nya sedang menyala dan kita akan bisa memakai nanti gigabit internet 002 nantinya. Nah, untuk itu kita akan menambahkan kabelnya dulu untuk setiap router. Matikan dulu, lalu pasang dan nyalakan kembali. Proses itu akan diulangi dan kita akan menambahkannya selanjutnya. Kita taruh di pos 01 saja. Ininya biar sama semua. Oke, ini harus sama seperti tadi. Menyambungkan antara PC dan switch seperti jaringan sebelumnya. Oke. Nah, tujuannya menambah kabel yang tadi itu untuk agar
kita bisa menambahkan ke router sebelahnya. Nah, makanya kita menambahkan kabel tadi satu, salah sama seperti tadi kita mengonfigurasikan satu versus 2 kosong, lalu ke sebelahnya lagi seperti tadi untuk menyambungkan antar router. Kita masukkan, sambung Ethernet 1, 2, kosong seperti tadi. Router antar router harus menggunakan kabel crossover ya teman-teman. Kosong. Nah, untuk suhu ujung ini antar ujung dengan ujung seharusnya tidak menambahkan kabel juga nggak apa-apa teman-teman ya. Satu, dua, lalu nah kita rapikan dikit. Nah, untuk ini juga kita biarkan sejajar. Nah, setelah kita menyambungkan semuanya, antar semuanya, maka kita bisa mengkonfigurasi IP-nya sesuai catatan yang saya punya seperti ini. Kita akan mengisi semua IP ini ke terhadap routernya juga, memasukkan semuanya untuk agar saling terhubung. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk menyetel IP-nya, kita bisa masuk ke config atau CLI dengan perintahnya dari program sendiri, tapi lebih mudah, yaitu seperti melewati cara seperti ini dengan on. Kita bisa masukkan IP yang pertama itu adalah 10.60.0.1 dengan subnet max dengan prefix lah kalau kita bisa bilang itu adalah 255.128.0. Nah, kita kenapa saya tulis 18 karena di sininya juga kan prefixnya 17, jadi nambah 1 angka di sini. Seperti penghitungan pada IP address ya. Kalau kalian bisa nonton dari video sebelumnya, cara menghitung IP address itu bagaimana menggunakan tabel. Jadi IP yang di sana, yang di sini sudah saya hitung sebelumnya. Oke, mari lanjut teman-teman. Nah, kita on kan. Kita setting IP nah 10.60.0.2. Subnet maxnya yang kita gunakan adalah prefix 19. Jadi kita akan isi 25.224.0. Nah, untuk level gateway-nya itu sesuai pada jaringan tersebut ya. Nah, karena kita jaringan satu nih, kita menggunakan router 1 ya, router 1 atau sini router 5 misalnya. Jadi kita settingnya itu adalah 10 tik sesuai alamat router seperti tik 1 sama seperti sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan IP yang sesuai yang saya hitung 10.60.32.1
subnextnya masih sama dengan prefix 19 255 titik kosong, oh salah, 224 titik kosong. Nah, default gateway-nya 10 titik 60 titik kosong titik 1. Nah, mari kita coba untuk jaringan pertama dulu. Kita menggunakan sistem PDU agar apakah jaringan sudah terhubung. Sukses, antar ke router. Nah, ini antar PC ke PC, sukses teman-teman. Nah, semua cara menyetingnya juga sama semua, nanti akan tetap melalui pengulangan seperti itu juga. Maka dari itu kita akan selanjutnya adalah biar lebih kebaca teman-teman, mungkin saya akan membuat catatan untuk menulis alamat IP-nya antara PC ini biar tanpa harus ini. Kosong 19 10 3 sini 10.0.1. Jadi teman-teman bisa melihat IP address yang saya siapkan untuk masing-masing jaringannya tanpa harus melihat kayak gini. Jadi kita akan membuat catatan saja. Begitu kita menyalakan Gigabyte Ethernet 00, menyalakan semuanya. Kita akan mengkonfigurasi 00 menjadi IP address-nya. Untuk jaringan kedua ini kita menggunakan VLSM ya teman-teman. Jadi biar nggak bingung, nanti saya akan menandakannya. Kita akan menggunakan jaringan 172.18.0.1 dengan subnet max 20. Berarti 20 itu 255, 240. Lalu untuk sininya kita samakan 172.18.0.2. Subnet max-nya kita akan menggunakan 22. Jadi 255.252.0. Default gateway-nya kita akan samakan seperti jaringan router. Jaringan pada router ini yaitu 172.18.0.1. Oke. Nah, ini bedanya dengan FLMS dan VLMS. Kita akan menggunakan 172.18.4.1 dengan prefix 24. Berarti 255 serta 0. Alamat routernya tetap mengikuti default gateway-nya mengikuti alamat router yang seperti tadi 172.18.0.1. Selesai. Kita coba. Sukses teman-teman. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Sukses ke antar PC. Sukses. Agar lebih ininya, kita akan membuat catatan seperti tadi. Ini 172.18.0.1.
Nah, ini 172.18 0.1 02 slice 22 172.4.1 slice 24. Ada kurang ya teman-teman, saya coba menambahkan prefixnya pada router 1 yang menggunakan 17 dan ini menggunakan prefix 20. Nah, oke, kita tata lagi. Kayak lebih terus. Nah, maka kita akan beralih ke router selanjutnya, router 3, dan config, nyalakan semuanya. Nah, lanjut, masukkan IP address-nya. Untuk ini kita jaringan 3 kembali lagi menggunakan VLSM. Jadi untuk ininya VLSM, ini V, ini FLSM, ini VLSM dan FLSM. Saya akan membuatnya novil salah. Hilang. Nah, kita akan membuat oke, 1, 2, 3, 4 dan kelima. Masing-masing akan saya ini LSM, VLSM, FLSM, FLSM. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk mengkonfigurasi IP-nya. Dengan jaringan ketiga kita akan menggunakan prefix juga, tetap slice 17 prefixnya, tapi untuk kelas A. Kalau sebelumnya pada jaringan 1 kita menggunakan kelas A. Nah, sekarang untuk kelas B kita akan menggunakan 2.16.10.1. lalu dengan prefix yang sama 17, maka 128.0. Oke, selesai. Kita akan konfigurasi ke PC 172.16.10.2. Kita akan menggunakan prefix 16, kita akan menggunakan prefix 23. Nah, untuk subnetnya sendiri, jika jaringan utama jika jaringan utamanya pada ini utamanya 20, maka jaringan selanjutnya harus menaik, teman-teman. Jadi untuk subnetnya saya anggap subnet harus lebih di atas dari 20. Jika di bawahnya maka akan kekurangan ibaratnya. Oke, lanjut. Kita 172.16.10.2 dengan prefix 254.0.
Nah, default gateway-nya router pada jaringan 3.172.16.10.1. Oke. PC kedua config 172.16.12.1. Nah, subnetnya masih sama karena kita menggunakan FLSM. Nah, maka prefixnya sama seperti sebelumnya, yaitu 255.254.0. Default gateway-nya kembali lagi 172.16.10.1. agak ngebek teman. Oke, begitu kita coba pada jaringan 3. Sukses. Nah, kita hapus dulu PDU-nya. Kita ini menggunakan perantara PDU untuk mengetesnya. Sukses antar PC, sukses. Oke, kita hapus. Nah, beralih lagi ke jaringan keempat yang menggunakan VLSM. Nah, kita nyalakan seperti tadi, routernya on, dan on. Kita setting untuk VLSM ini, kita menggunakan IP kelas A kembali lagi. Nah, saya menggunakan IP-nya kelas A dan B saja, biar lebih simple. Tik 0, tik 1. Subnet max 16, berarti ke 16.255.255.0.0. Nah, untuk IP selanjutnya kita akan menyeting PC. Oke, 1.10.0. untuk subnet 1 kita bisa sebut sebagai 0.02 dengan prefixnya 16. Salah teman-teman, salah. Nah, untuk jaringan utamanya tidak menggunakan bukan prefix 16 tapi melainkan prefix 13. Maka prefix 13 adalah 248. Oke, kembali lagi untuk sebelahnya config desktop. Nah, kita akan menurunkan subnetnya lagi menjadi 10.1 alamatnya 1.0.1 dengan subnet maxnya 18, berarti 255.192.0. Default gateway-nya seperti sebelumnya 10.0.1. Nah, selanjutnya kita coba. Sukses. Nah, pilot kan 10.1 dengan 18. Nah, coba kita ulang. Kalau masih pilot. Oke, kita cancel. Ada yang salah. Default gateway ini belum di set ya teman-teman. 10.0.0.1.
10 oke, coba ulang. Sukses. Nggak sukses. Nah, tadi kesalahannya karena pada default gateway-nya belum kita setting. Nah, maklum lupa, namanya juga masih ya. Oke, selanjutnya kita ke router 5 atau jaringan 5. Kita settingnya jaringan terakhir. Kita nyalakan 01. Nah, jaringan 2-nya sebenarnya tidak kepakai karena kalau bisa juga untuk jika menambah ada router atau menambah jaringan, kita bisa menggunakan kabel yang kosong ini. Tapi kita akan tergantung kebutuhan nanti. Kita akan setting dengan kelas B 172.1.2.9.0.1 dengan subnet max-nya 21, berarti 255.248.0. Oke, kita selanjutnya ke desktop dan konfigurasi subnet 1. Berarti kita 172.29.0.2. Prefixnya subnet ini kita akan bagi menjadi 24, jadi 255. Di gateway-nya kembali yang seperti tadi, settingan routernya 172.29.0.1. Selesai. Desktop config 172.29.1.1 dengan subnetnya masih sama 254, maka 255.255.255.0. Gateway-nya sama seperti router, IP router 29.0. Nah, mari kita coba teman-teman. Hapus dulu. Oke, sukses. Ke antar PC. Sukses. Nah, bisa terakhir biar teman-teman biar lebih jelas untuk mengenai di IP-nya, maka kita pada router 3 ini kita 1.2.16.0.1 prefixnya 172. Sepuluh nah, ini dibenarkan dulu adalah 10 kurang angka. Kita rapikan dulu biar 72 16 12 1 23. Oke, router jaringan keempat 10.0.0.1/13.
ininya saya coba 10.0.0.2/16 untuk VLSM 10.1.0/18 komputernya 10 sama 172 29.0.1 172.29.0.2 lalu ini 172.29.1. Oke, udah teman-teman. Dengan IP tersebut kita sudah men-settingnya, dan semua jaringan juga saling sudah terhubung. Sukses. Nah, oke. Untuk pembedanya adalah FLSM ini seperti kalian yang bisa lihat, maka prefiksnya tetap sama untuk satu jaringan tersebut. Tapi jika VLSM, maka jaringannya bisa berkembang karena F ini fix dan V itu variabel, maka jadinya di sini /22 prefix 22, maka selanjutnya subnet selanjutnya itu bisa prefix 24. Berbeda dengan FLSM yang dengan prefix antar subnet sama. Oke, sekian teman-teman untuk menonton saya. Terima kasih. Assalamualaikum.